Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lintas, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Rosida Telasanah dari Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda Batu Menangis dari daerah provinsi tetangga saya, Kalimantan Barat. Nah, sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Lintas di @literasi_tanpa_batas. Follow juga akun Instagram Lintas di @komunitas_lintas. Dan follow juga Facebook Lintas di Komunitas Lintas. Selamat menyaksikan. Hei, pernah nggak ngerasa malu sama orang tua sendiri? Misalnya nih, lagi jalan sama ibu, tapi karena penampilan ibu tak anggap terlalu sederhana, sampai mikir dalam hati, moga-moga gak papasan sama teman. Malu. Semoga gak pernah ya teman-teman. Dulu banget, di sebuah desa di Kalimantan Barat, hiduplah emak bersama anak perempuan cantiknya bernama Darmi. Emak ini adalah seorang janda dan dia tidak ingin menikah lagi. Sehingga emak yang bekerja keras membanting tulang setiap hari agar bisa memenuhi kebutuhannya dan juga Darmi. Setiap hari, emak ini bekerja di kebun. Kulitnya yang dulunya cerah, perlahan-lahan mulai gelap karena sering kena sinar matahari. Tubuh emak juga kurus. Dan emak saking capeknya menjadi petani lebih cepat menua. Emak ini sayang banget sama Darmi. Apapun yang diinginkan oleh Darmi berusaha emak penuhi. Baju baru, aksesoris, perhiasan, pokoknya apapun yang Darmi inginkan selalu berusaha emak turuti. Walaupun artinya emak harus bekerja lebih keras, gak masalah bagi emak. Gak masalah juga emak gak bisa membeli baju untuk dirinya sendiri. Yang penting bagi emak, anak tersayangnya Darmi hidup bahagia. Nah teman-teman, sedangkan si Darmi ini ngapain? Wah, ternyata Darmi ini sibuk banget loh teman-teman. Sibuk apa coba? Sibuk dandan di depan cermin. Cermin. Aduh, cantiknya mukaku nih. Akulah perempuan paling cantik di dunia, ujar Darmi memuji kecantikannya. Iya sih, Darmi memang cantik. Kulitnya cerah, bersih, rambutnya hitam legam indah tergerai. Mempesona lah ya, glowing. Tapi kan kalau cuma cantik di penampilan doang, tapi kalau hatinya enggak, minus kan ya teman-teman. Nah, Darmi ini sibuk banget dengan dirinya sendirilah intinya ya. Sampai-sampai dia ini lupa, padahal pagi tadi sebelum emak berangkat ke kebun, emak ini berpesan kepada Darmi untuk memasak dan merapikan rumah. Sampai sore, Darmi ini ya tetap di depan cermin, tetap mengagumi kecantikannya intinya. Pede banget ya memang Darmi ini. Emak pulang dalam keadaan yang amat letih dan perutnya lapar. Nah, masak apa hari ini? Ujar emak dengan suara yang lembut. Darmi bukannya merasa bersalah karena tidak melakukan apa yang diminta emaknya, malah berkata begini, mak, kok aku sih yang masak? Mak sajalah memasak sana. Cepetan mak, aku lapar, ujar Darmi. Malah mentah balik ya si Darmi ini teman-teman. Emak hanya bisa mengelus dada, mencoba bersabar dengan kelakuan putri tersayangnya. Emak tidak memarahi Darmi karena emak sayang banget sama Darmi. Akhirnya dalam kondisi tubuh yang lelah, emak juga harus kembali memasak, merapikan rumah yang berantakan, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Pokoknya cuma emak yang bekerja di kebun, terus di rumah juga. Sedangkan Darmi cuma berleha-leha, bermalas-malasan, gitu doang. Sampai suatu hari, Darmi ini berteriak-teriak dari dalam kamar. Emak, ujar Darmi berteriak. Emak khawatir dong ya dengan anak tersayangnya, takut ada apa-apa gitu, segera emak mendekat.
ternyata, "Mak, tengoklah nih, sisirku patah," ujar Darmi. "Belikan, Mak," ujar Darmi. Tentu saja, emak akan memberikan apapun yang Darmi inginkan. Emak akan berangkat ke pasar besok karena sekalian emak mau menjual sayuran hasil kebunnya. Darmi yang tadinya cemberut, yang mukanya masam, berubah menjadi senang. Tapi Darmi tidak percaya dengan selera emak. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ikut emak besok ke pasar. Sekalian siapa tahu ada barang bagus yang pengen dibeli. Keesokan harinya, emak dan Darmi berangkat menuju pasar. Emak dengan tubuh tuanya mendorong gerobak yang berisi penuh sayuran hasil kebunnya. Nah, si Darmi ini sengaja berjalan cepat-cepat di depan. Soalnya dia malu dengan penampilan emak. Udah tua, terus penampilannya, pakaiannya jelek menurut Darmi. Apalagi dorong-dorong gerobak, malu lah ya Darmi. Merasa ya kan dirinya cantik, gak sebanding lah ya punya ibu macam itu. Itulah yang dipikirkan oleh Darmi. Di perjalanan, Darmi berpapasan dengan seorang teman. "Oi Darmi, nak mana?" "Siapa tuh?" ujar sang teman menoleh kepada emak. Emak tersenyum, berharap Darmi mengenalkannya kepada sang teman. Darmi begitu jengkel. "Aku nak ke pasar." "Dia tuh pembantu," ujar Darmi. Emak mendengar itu dengan jelas. Sedih sekali rasanya, sakit sekali rasanya hati emak. Ibu mana coba yang gak sedih ketika anaknya tidak mau mengakuinya dan malah bilang kalau dia adalah seorang pembantu. Tapi emak hanya bisa mengelus dada, mencoba bersabar. Setiap berpapasan dengan orang yang dikenalnya di jalan, Darmi selalu mengatakan hal yang sama, kalau wanita tua yang mendorong gerobak di belakangnya adalah pembantunya. Berkali-kali Darmi menyakiti hati emak, tapi emak berusaha menahannya lagi dan lagi. Menahan air matanya yang benar-benar ingin tumpah. Pokoknya sedih banget lah emak ini. Di pasar, emak menjual sayurannya dan mendapatkan uang yang lumayan. Emak memberikan sebagian uangnya agar Darmi bisa membeli sisir yang Darmi inginkan. Nah, si Darmi ini ya teman-teman, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih kepada emak karena dikasih uang cuma-cuma, dia malah minta semuanya. Tentu saja emak menolak, karena kan perlu beli beras, beli lauk pauk, beli keperluan dapur gitu. Tapi Darmi marah-marah membentuk emak di pasar, dan emak tidak ada pilihan lain selain menurut kepada anaknya. Diberikannya seluruh uang hasil jerih payahnya. Darmi dengan wajah gembira membeli apapun yang diinginkannya, menghabiskan uang emak begitu saja tanpa rasa bersalah. Darmi yang cantik, tubuh tinggi semampai, wajah mempesona ini tentu saja menjadi pusat perhatian para pemuda. Darmi senang karena para pemuda menyukainya, dan Darmi akhirnya diantarkan oleh beberapa orang pemuda pulang. Emak yang merasa khawatir dengan keselamatan Darmi karena diantar oleh pemuda asing mengikuti Darmi. Berkali-kali emak memanggil nama Darmi, sampai salah seorang pemuda bertanya kepada Darmi, "Dek, mak kau kah tuh?" ujar salah seorang pemuda. Darmi tentu saja tidak ingin mengakui itu adalah emaknya. "Taklah bang, mana mungkin emakku macam tuh, dia tuh pembantu," ujar Darmi. "Emakku itu cantik, kaya raya, tak jelek dan tua macam dia," ujar Darmi sambil tertawa. Para pemuda juga tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak, merasa konyol, sempat mengira kalau wanita tua yang mendorong gerobak adalah ibu dari perempuan cantik yang bersama mereka. Emak mendengar itu dengan begitu jelas. Sakit hati emak, sakit sekali. Perih sekali hati emak.
Dan emak tak tahan lagi sampai air mata emak bercucuran, mengalir begitu deras. Emak bersimpuh dan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, tengoklah anak hamba. Anak hamba malu mengakui hamba sebagai emaknya. Sia-sia hamba membesarkannya, mengasihinya, dan berkorban segalanya untuknya. Sakit hati ini ya Tuhan. Balaslah sakit hatiku ini ya Tuhan. Balaslah. Emak terisak. Dan doa seorang ibu yang tersakiti ternyata amat cepat dikabulkan oleh Tuhan. Langit tiba-tiba mendung dan angin bertiup kencang. Darmi merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya. Kakinya tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak. Terasa begitu berat, dan Darmi begitu panik, berteriak histeris ketika melihat kakinya berubah menjadi batu. Darmi mulai menyadari apa yang sedang terjadi kepada dirinya adalah hasil dari perbuatan buruknya kepada sang emak. Ampun. Wajah Darmi menangis, memohon ampun kepada emak. Air mata Darmi mengalir begitu deras. Ampun, Ma, ampun. Darmi terus-menerus menangis. Emak hanya bisa melongo melihat putrinya perlahan-lahan berubah menjadi batu. Darmi terus menangis dan mohon ampun kepada emak. Namun, semua sudah terlambat. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi dari ujung kaki sampai ujung kepala berubah menjadi batu. Namun, dari matanya terus-menerus keluar air mata, sehingga disebutlah batu menangis. Wah, serem banget ya teman-teman legenda batu menangis ini. Dari legenda ini kita belajar untuk selalu bersikap baik kepada orang tua kita terlepas apapun kondisi mereka. Dan di sisi lain, orang tua yang terlalu memanjakan anak justru membuat sang anak bersikap seenaknya. Nah, itu dia Sobat Lintas, legenda batu menangis. Semoga kita bisa ambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.